Ini saya tutupin aja ya teman-teman, baju saya ada tulisannya. Hari ini saya mau cerita soal ini teman-teman. Eh, Kejengkelan hati saya sama orang yang kadang itu dia tuh menganggap pendapat dia itu benar. Mungkin termasuk saya juga ya, mungkin saya juga kadang itu menganggap pendapat saya itu benar, tapi di mata orang lain, di posisi orang lain, itu bertolak belakang gitu. Nah, saya kemarin ketemu orang yang kayak gitu ya, Wak. Jadi, menurut orang itu pendapat dia itu benar. Tuh. Jadi, ada orang yang berpendapat gini, berpendapat kalau kita itu harus rajin check up ke dokter, katanya gitu. Dan dia tuh bilang, bukan dokter Indonesia, dia bilang dokter Indonesia itu nggak bagus, harus rajin check up ke dokter di Kucing. Kalau kami di Kalimantan Barat sini kan deket sama Kucing ya teman-teman, uh, di Malaysia, jadi deket sama daerah Kucing sana. Dari Sanggau perginya, terus kalau dari kampung saya di Nangapino ini cuma butuh waktu 7-8 jam udah sampai di Kucing. Kayak pergi ke Pontianak sama ini, apa namanya, jaraknya itu kurang lebih lah dari Nangapino ke Pontianak sama Nangapino ke Kucing itu sama jaraknya itu. Jadi gini teman-teman, um, kita itu kadang itu ngomong berpendapat merintah orang itu kayaknya gampang banget ya. Tapi sebenarnya gini loh, orang lain itu punya perhitungannya sendiri, punya pendapatnya sendiri. Enggak ini ya, enggak semata-mata ya memang sih benar apa yang dia katakan. Kalian itu wajib, mumpung kalian masih muda, kalian itu harus rajin cek kesehatan ke dokter, katanya kayak gitu. Ke Kucing, pergi aja. Nah, suami kan udah punya mobil, dia bilang kayak gitu, udah punya mobil. Apa salahnya kalian belajar pergi ke sana pakai mobil sendiri, nggak mahal kok ongkosnya, gini 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 bla 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 bla. Saya tuh dengernya tuh gimana ya? Ah, didengar tapi kok kuping saya panas, nggak didengar. Ya mau gimana orang ngomong kan? Ya udahlah, pura-pura aja lah ini, iya-iyain aja lah. Anggap aja dia ngomong ayam bernapas pakai insang, itu anggap aja yang dia omongin itu benar, nggak usah berdebat sama dia ya. Nggak usah berdebat sama orang kayak gitu. Gini ya prinsip saya ya, mumpung masih muda, kami kan sehat, badannya sehat, nggak pernah ngeluh sakit ini, sakit itu. Kalau kami juga pernah demam, pernah sakit, sakit perut apa, suami saya pernah. Cuman ya udah bawa berobat di sini, sembuh gitu loh, udah sembuh. Suami saya juga udah pernah cek di Kucing, memang nggak ada apa-apa. Di badannya tuh nggak ada penyakit apa-apa gitu. Ya dia tuh normal, semuanya tuh normal. Udah pernah cek juga, dulu kan pernah, dia tuh sakit di bagian lambungnya. Bukan lambung, dia tuh sakit di, kata dokter Edward itu empedunya keruh gitu. Dokter Edward itu dokter penyakit dalam ya teman-teman, di Nangapino sini dulu, sekarang dia udah pensiun. Nah, jadi empedunya tuh keruh. Kami awalnya kan cek periksa kan ke dokter umum. Jadi dokter umum tuh ngasihnya, ceritanya itu ngasih obat ini ya teman-teman, obat emah, nah, obat lambung. Jadi nggak mempan, masih aja sakit gitu perutnya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk uh, disaranin untuk cek di ahli penyakit dalam. Ya udah, kita ke ahli penyakit dalam di dokter Edward itu. Ya dia cek, ya ternyata memang air, katanya cairan empedunya tuh keruh. Nah, jadi dia kasih obat terus berobat. Habis minum obatnya tuh langsung agak reda gitu sakitnya. Suami saya itu terus habis itu eh, pernah ngulang lagi satu kali lagi, cek lagi. Mungkin karena gimana ya, belum benar-benar sembuh. Jadi waktu itu dia ada kemakan, nggak tahu, lupa saya waktu itu ada mungkin makanan yang masuk itu apa nggak cocok sama ini ya, sama badan, sama ini masih mungkin masih proses pemulihan dari cairan empedunya, terus akhirnya makanan yang dia makan tuh mungkin ada yang mengandung zat yang menimbulkan infeksi lagi. Nah, akhirnya sakit terus pergi lagi ke dokter itu, ke dokter Edward. Nah, sembuh dan sembuh sampai bertahun-tahun sampailah sekarang. Nah, terakhir ada suami saya juga infeksi lambung. Nah, dicek di sini nggak jelek-jelek amat kok dokternya, ada kok. Dikasih, kita itu dicek segala air kencingnya ada, dicek darahnya ada, dicek cairan, lupa saya ya, dicek apa lagi ya waktu itu. Pokoknya oh di ronsen, perutnya di ronsen juga ada gitu loh. Jadi udah nggak ketinggalan lagi, udah nggak kayak dulu. Dulu itu kan memang orang itu dokter di Indonesia ini memang mereka itu kendalanya itu keterbatasan keterbatasan alat canggih gitu loh. Jadi karena sekarang tuh kan dalam 5 tahun ini tuh zaman benar-benar berkembang sangat cepat teman-teman. Soalnya dari saya melahirkan anak saya itu belum ada sistem online, belanja online itu masih susah di sini. Kurirnya itu masih susah, masih mahal ongkosnya. Jadi
dalam 5 tahun ini. Jadi udah sangat berkembang banget lah teknologi kan. Nah, mungkin dalam 7 tahun ini lah, anggap aja 7 tahun. Nah, udah sangat berkembang teknologi dan mereka udah punya alatnya udah lengkap kok, udah lumayan lengkap dan sembuh kok suami saya itu sakit tuh. Ya kita pikir kan nggak perlu lah cek jauh-jauh buang-buang uang kan. Soalnya kami juga bukan ini ya, bukan keturunan orang kaya gitu ya, bukan uangnya juga dapatnya susah. Jadi saya rasa nggak perlu lah cek-cek sampai jauh banget ke kucing gitu. Walaupun punya mobil sendiri, tetapi kan ongkos dan ada biaya bensin, ada lagi tempat tinggal, makan, kan tuh masih banyak lagi, terus lisensi mobil untuk ke sana lagi. Belum lagi kaca mobil kami itu hitam. Jadi susah ya untuk masuk di sana. Ya udahlah anggap aja orang yang bilang itu orang yang berpendapat kayak gitu tuh dia berpendapat bahwa ayam bernapas sama insang, ya udahlah nggak usah berdebat sama dia ya. Cuman saya di sini mau berpesan untuk saya dan untuk teman-teman yang nonton video saya ini, kita itu nggak boleh terlalu gampang ngejudge apa ya, bukan merintah, maksudnya masuk. Ini kan bentuk masukan. Cuman setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing, punya perhitungannya masing-masing. Ya kalau kalian yang berpendapat itu mau ongkosin, mau biayain, itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi kan kalau cuma ngomong aja untuk apa kan ya. Lagian juga kami, perhitungan dari saya dan suami, itu kan kami masih muda, mumpung masih muda, uangnya bisa kami tabung untuk masa depan kami kelak. Nah, kami juga ada kok cek diabetes di rumah gitu, ada kok cek asam urat, kan ada kan alat untuk cek 3 jenis penyakit itu. Nah, kalau memang di situ udah ada indikasinya agak tinggi, ya kita berobat juga ke dokter gitu loh. Sekarang juga udah enak kok berobat ke dokter gitu, ada BPJS, ada apa ya. Jadi ya udah agak mempermudah lah. Susah juga ya orang apa, kita tuh nggak bisa membandingkan pendapatan kehidupan orang gitu. Nggak bisa kita itu ngelihat orang tuh dia tuh kayaknya hidupnya itu berkecukupan atau gimana ya. Masing-masing orang tuh punya perhitungannya sendiri, nggak bisa ngasal aja gitu. Duh susah ya. Kita ngomong gitu, ya dia pendapatnya kayak gitu ya mau gimana lagi. Coba deh teman-teman pikir eh gimana ini ya. Kalau kita ngomong itu ya udah sekedar sekedar kasih masukan aja nggak apa-apa. Jangan bilang orang itu eh jangan kayak memandang remeh orang gitu. Kayak orang tuh bodoh banget gitu loh, nggak boleh ya teman-teman. Soalnya menurut kita tuh menganggap rendah orang itu, iya, belum kebagian aja, nanti rodanya berputar. Kalau rodanya berputar, ya udahlah. Lagian juga saya juga ketemu banyak sekali orang yang rajin cek kesehatan. Nah, kemarin ada salah satu orang di kota ini, itu dia itu kayanya minta ampun, hartanya banyak, berlimpah. Tapi teman-teman tahu, dia itu rajin olahraga juga. Nah, dia tuh rajin olahraga setiap hari, setiap sore itu pasti ketemu dia di jalan di rumah sakit ini. Rumah saya kan dekat RSUD ya, jadi di jalan RSUD ini setiap sore pasti ketemu bapak itu jalan. Jalan sehat ya, dia jalan kaki ya teman-teman. Kadang jalan cepat, kadang lambat gitu, kadang lari gitu ya. Pokoknya sehat lah. Nah, dia juga rajin check up ke dokter. Tapi teman-teman tahu, habis dia check up ke dokter itu, langsung belum berapa lama dia itu pulang, kalau nggak salah 2 hari atau apa ya, saya dengar cerita dari orang. Tahu-taunya teman-teman dia kena serangan jantung dan meninggal. Langsung loh teman-teman, meninggal saat terkena serangan jantung itu nggak tertolong. Nah, ada loh dia tuh cek. Dia tuh orang berduit, nggak mungkin ceknya di dokter asal-asalan, pasti penyakit di seluruh tubuhnya dia cek ya. Tapi ya namanya nyawa, namanya nasib, itu semuanya di tangan Tuhan ya teman-teman, takdir bukan nasib ya. Namanya nyawa, namanya takdir itu di tangan Tuhan. Kalau orang tuh udah ditakdir sakit-sakitan, kita juga nggak bisa ngejudge dia gara-gara makan ini, makan itu ya. Nggak bisa teman-teman. Memang masing-masing kita itu, masing-masing orang kita menjalani takdir kita masing-masing. Nggak bisa kita itu menyalahkan orang gimana-gimana. Contoh mama saya. Nah, mama saya itu memang sih, itu kesalahan mama saya. Dia itu dulu sering mengkonsumsi sirup ya teman-teman. Dia sering mengkonsumsi sirup ABC dan kadang itu minuman bersoda, minuman manis bersoda. Nah, dia sering konsumsi itu dan akhirnya dia terkena diabetes. Tetapi walaupun itu kesalahannya dia, nah itu juga takdirnya dia teman-teman. Nggak bisa kita menyalahkan dia juga ya. Setiap orang juga nggak pengen sakit, nggak pengen punya penyakit, nggak pengen menderita ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, namanya ketidaktahuan, minimnya informasi, minimnya literasi ya kayak gini kan ya. Jadi yang penting kita udah jaga kesehatan, makan sesuai porsi. Kalau kayak generasi milenial sama Gen Z yang sekarang ini, uh, saya kan termasuk generasi milenial. Jadi kami itu udah cukup cukup aware lah, cukup ngerti gitu sama
mana makanan sehat, mana makanan yang nggak sehat, mana makanan yang bisa dikonsumsi, mana makanan yang sebaiknya tidak untuk dikonsumsi gitu, ya makanan atau minuman gitu. Jadi udah cukup ngerti lah. Jadi kita jaga kesehatan kita semaksimal mungkin aja, udah cukup kok. Apalagi kalau kayak kami kan, saya kan baru umur 30-an tahun, suami saya juga gitu baru umur 30-an tahun. Ya masih sehat lah, masih segar gitu. Uh, Kalau bisa ya nggak usah lah. Soalnya nggak ada sakit apa, nggak ada gimana-gimana. Kan sekarang cari uang itu susah. Jadi kalau bisa ya jangan dihambur-hamburkan gitu loh maksud saya. Nggak perlu lah kita tuh mengeluarkan pengeluaran yang nggak perlu kita keluarkan gitu. Nggak perlu mengeluarkan uang yang nggak mesti keluar gitu loh. Untuk apa coba? Kita buang-buang uang, antar uang sampai ke negara seberang kan. Susah-susah, repot-repot. Kalau mau cek ya bisa cek kesehatan di sini. Ya memang sih terbatas di sini, tapi saya jamin orang yang ngomong ini juga dia nggak cek seluruh badannya dia kok. Dia juga pasti nggak cek